Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kayaknya agak lesu ya. Selamat pagi. Ya, ini masih bulan Januari, masih momen tahun baru. Kalau di kampung kami, selagi bulan Januari, setiap ketemu orang selamat tahun baru, selamat tahun baru. Jadi izinkan saya dari mimbar ini menyampaikan selamat tahun baru untuk kita semua. Walaupun nanti bulan depan kita juga akan merayakan tahun baru lagi. Gitu ya, dalam tradisi kultur budaya kita. Nah, kalau minggu lalu kita diajak untuk mengawali tahun 2026 melalui dengan cara kita berjalan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Hari ini kita mau diajak untuk menapaki tahun 2026, mempersiapkan hati kita, menapaki hari demi hari, bulan demi bulan di tahun 2026 ini dengan berjalan dengan ucapan syukur yang melimpah. Waktu saya diberikan tema ini lalu diberikan nats ini, Bapak Ibu secara pribadi saya sangat bergumul. Oleh karena ada banyak nats dari firman Tuhan yang menceritakan bersyukurlah kepada Tuhan karena kebaikannya. Tapi ayat ini tentu ini menjadi ayat yang familiar bagi kita, yang sering diucapkan. Bagi saya secara pribadi ini pergumulan besar, oleh karena di pertengahan Desember hingga Januari ini saya mendampingi beberapa teman yang mengalami duka cita karena kehilangan orang tua yang sangat dikasihi. Dan itu waktu saya membaca ini Bapak Ibu, Tuhan bagaimana saya mengucapkan, menyampaikan kebenaran ini. Sebuah kebenaran yang Tuhan ingin nyatakan, tapi secara pribadi sulit untuk dikatakan, untuk dialami. Nah Bapak Ibu, tapi saya bersyukur waktu saya diberikan tema ini, diberikan nats ini, justru Tuhan bicara terlebih dahulu kepada saya. Mengisi hati saya, mengingatkan saya, mengajak saya untuk bersyukur kepada Allah di dalam segala keadaan. Nah Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang pakar dari psikologi positif, Martin Seligman menuliskan buku berjudul Authentic Happiness. Di dalam bukunya ini dia mengatakan bahwa orang yang paling bahagia bukanlah mereka yang tidak punya masalah atau yang hidupnya aman-aman saja. Melainkan mereka yang memiliki kapasitas untuk tetap bersyukur di tengah badai kehidupan dan memaknai badai tersebut. Tapi kemudian di bagian lain dia menuliskan bahwa sangat sulit sekali untuk tetap bersyukur ketika keadaan tidak baik-baik saja. Namun ribuan tahun sebelum psikologi positif mendengung-dengungkan tentang ini, seorang tokoh yang dicatat dalam sejarah Alkitab diceritakan kepada kita. Ayub, seorang laki-laki, mempraktikkan kebahagiaan otentik yang paling ekstrim. Dia menaikkan syukur di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa, tragis. Dan itulah yang akan menjadi perenungan kita. Mari kita buka Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai sebenarnya yang diminta sampai ayat 21, tapi saya ingin kita merenungkannya sampai ayat 22. Saya akan membacakannya bagi kita. Ayub pun berdiri, mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, lalu sujud menyembah. Ia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah melakukan yang kurang patut. Nah, kalau kita baca ayat ini, tentu ayat ini sering sekali ya kalau dalam kedukaan kita sering mengutip. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Tapi kalau kita mau melihat latar belakang dari teks ini, ayat 13 sampai ayat 19, itu memaparkan penderitaan yang dialami oleh Ayub. Apa yang dialami oleh Ayub? Itu rentetannya. Di ayat-ayat pertama, di ayat 1 sampai ayat 3 dijelaskan siapa Ayub itu.
Dan apa yang dia miliki, dia orang yang sangat kaya. Ketika itu barangkali dia mungkin orang terkaya di daerahnya. Dan apa yang terjadi? Ayat 13 sampai ayat 19 memaparkan, dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan ternaknya, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan hambanya. Dan puncaknya ialah kematian seluruh anaknya. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua setuju bahwa penderitaan itu adalah sebuah realitas kehidupan. Setiap orang, tua, besar, miskin, kaya, semua mengalami penderitaan. Entah itu sedang mengalami atau pernah mengalami. Tapi kalau kita membaca, pelan-pelan kita membaca, kita coba masuk ke dalam realitas psikologi yang dihadapi oleh Ayub. Bapak Ibu, saya membaca ayat ini berulang-ulang kali. Dan saya sampai di titik ini, saya tidak mampu membayangkan. Bahkan saya tidak mampu sepenuhnya memahami apa yang dialami oleh Ayub itu. Kehilangan segala sesuatu yang dia miliki. Bahkan di pasal 2 itu diceritakan lagi. Bahkan dirinya sendiri, dia mengalami penyakit kulit yang aneh. Dia bahkan dicemooh oleh istrinya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu saya membaca ini berulang-ulang kali, mungkin secara sekilas oke, kita membacanya. Lalu kita bilang terpujilah Tuhan. Tapi saat saya membayangkan rekan-rekan saya yang saat ini sedang struggling, sedang bergumul dalam duka citanya. Saat saya mengingat pengalaman duka cita yang saya alami, Bapak Ibu ini bukan perkara yang mudah. Tidak mudah. Tapi yang menarik perhatian saat kita membaca teks ini adalah tanggapan Ayub itu. Di ayat 20 dia dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah. Tanggapan Ayub ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata it's okay to not be okay. Gak apa-apa kok kalau kita sedang berduka. Tapi memang realitasnya budaya kita agak sulit menerima itu. Dan kita sering menekan perasaan itu. Kita merasionalisasi emosi itu dengan mengatakan dia sudah senang di sorga, sudah. Saya ingat banget, bahkan maaf Bapak Ibu. Karena kalau di adat Batak kan kalau dalam duka cita itu ganti-gantian yang datang. Melelahkan. Dan sampai di penghujung itu saya bahkan bilang, maaf dasar penghibur celaka. Karena mereka bukan menghibur, tapi justru mengoyak-ngoyak hati yang berduka. Tapi di bagian ini, Ayub berdiri mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya. Apa artinya itu? Oh my God. Ternyata AI meresponi perkataan saya. Maaf Bapak Ibu. Makasih Cuantau. Nah, istilah mengoyakkan, mencukur kepala, itu merupakan sebuah ungkapan kesedihan dan ekspresi duka cita yang sangat mendalam dalam budaya Timur. Sehingga ayat ini dengan jelas berbicara kepada kita. Bersyukur menyembah Allah itu tidak berarti kita harus menyangkal duka cita kita. Bersyukurlah dia sudah pergi, dia sudah tidak menderita lagi. Enggak. Bukan soal itu yang kita tangisi, tapi keterpisahan itu. Ini sebuah duka cita oleh karena kehilangan. Sebuah ungkapan duka cita yang sangat mendalam. Tapi dalam ayat ini dikatakan bahwa di dalam kedukaannya, Ayub tidak berhenti menyembah Allah. Dia tidak berkutat di dalam pikirannya. Tapi justru di dalam kepedihan yang di dalam itu dia sujud. Dia tersungkur menyembah kepada Allah. Dan dia menyembah Allah. Bukan di dalam puncak kesuksesannya. Tapi dia menyembah Allah di tengah-tengah puing-puing kehancuran hidupnya. Jadi Bapak Ibu, teks ini tidak sedang
mengajarkan kita untuk menyangkal luka yang terdalam dan menutupi air mata itu dengan kata-kata rohani, bukan. Tapi justru mari, Alkitab dengan jelas, Alkitab memberi ruang kepada kita, mengizinkan kita untuk berduka dan menangis. Sehingga kehadiran kita sebagai rekan-rekan, kalau kita punya teman yang sedang berduka, mungkin kita gak perlu kasih nasihat panjang, duduk diam bersamanya. Dengarkan keluh kesahnya, doakan dia. Itu yang dibutuhkan. Alkitab mengizinkan kita untuk berduka, tapi tidak berhenti di situ. Karena Alkitab, Ayub, Tuhan memakai Ayub mengajarkan kita bahwa duka cita harus dibawa kepada Allah. Ayub datang menyembah Allah. Tim Keller dalam bukunya Walking with God Through Suffering and Pain, dia mengatakan, suffering doesn't not mean God is absent. Penderitaan itu tidak berarti Tuhan itu absen atau kejam, bukan. Tapi penderitaan itu seringkali dipakai Tuhan untuk bekerja dalam diri kita supaya kita bisa naik level dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau penderitaan itu Alkitab izinkan terjadi, tapi penderitaan itu bukan terjadi karena Allah diam dan tidak berdaulat, tidak. Tapi Alkitab mengatakan dalam Roma 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini sering diplesetkan, gitu ya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi seolah-olah segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk keuntungan pribadi, bukan itu. Tapi ayat ini pertama-tama bagi mereka yang mengasihi Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, entah itu suka, duka, itu semua terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Apa itu kebaikan? Di ayat 29 dengan jelas, kebaikan yang dimaksud itu adalah sesuatu bahan baku untuk pertumbuhan rohani kita, pembentukan karakter kita, sehingga kita hari demi hari menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Sehingga penderitaan itu dipakai oleh Allah untuk membentuk kita. Di dalam kitab Yakobus dikatakan, pencobaan yang kita alami itu membentuk kita, melatih otot rohani kita. Dan salah satu cara utama untuk kita beralih dari pengetahuan tentang Allah yang abstrak kepada perjumpaan pribadi dengan Allah yang hidup, itu seringkali terjadi melalui cobaan, penderitaan, Bapak Ibu. Nah, tapi realitasnya seringkali kita itu kalau bicara give thanks, bersyukur, mengucap syukur. Misalnya saat kita cross. Itu kan kalau kita cross, tiap kita cross pasti di awal apa yang kita syukuri. Kalau kita mau jujur, sebagian besar dari kita ketika kita memikirkan hal-hal apa yang kita syukuri. Apakah kita bersyukur karena pribadi yang memberkati, atau seringkali kita bersyukur kepada berkat-berkat dari Allah. Mana yang lebih sering? Kalau mau jujur mungkin kita lebih sering, minggu ini saya bersyukur Tuhan menolong saya dalam pekerjaan saya terhindarkan dari kecelakaan, bersyukur karena melewati ujian, bersyukur lulus dan sebagainya. Seringkali ketika kita give thanks to the Lord, yang kita pikirkan adalah berkat-berkat Tuhan. Padahal bukan itu. Justru yang kita syukuri adalah Allah sang pemberi berkat. Karena dia layak disembah, dia layak dipuji. Bukan karena dia memberi kita apa yang kita inginkan, tapi karena dia adalah Allah. Kita bersyukur bukan karena berkat-berkat Allah, tapi karena pribadi Allah sendiri. Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi,
Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Kalimat yang keluar dari mulut Ayub ini bukanlah kalimat biasa, Bapak Ibu. Itu bukan lip service. Tapi ini sebuah kata-kata yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Siapa Ayub? Kalau kita baca Ayub dari bagian ayat 1, dikatakan di situ adalah Ayub itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang saleh. Dia orang yang jujur. Dia yang menjauhi kejahatan. Bahkan itu pengakuan Tuhan sendiri di pasal 2. Tuhan mengatakan Ayub itu orang yang saleh. Sehingga tentu saja saya percaya tidak mungkin serta-merta, karena kan ini peristiwanya beruntun. Datang hambanya ini bilang itu ternakmu habis, kambing dombamu habis. Tentu saja tidak seketika itu terjadi. Ketika saya belajar psikologi, saya membayangkan Ayub memproses itu. Tapi oleh karena dia punya perlengkapan rohani. Dia orang yang saleh. Dia mencintai Tuhan. Dia punya senjata. Sehingga ketika pencobaan itu datang, krisis itu melanda. Dia mengingat. Mungkin dia kalkulasi berapa yang hilang. Tapi dia ingat. Apa yang Tuhan beri melampaui itu semua. Bahkan dia di dalam pergumulannya bersama Allah, dia bertemu dengan Allah itu lebih besar dari pergumulan, dari kehilangan yang dia alami. Kenapa? Karena Ayub tidak memusatkan pandangannya pada apa yang hilang. Tetapi pada siapa Allah. Siapa Allah itu? Dia adalah Allah yang berdaulat. Ayub mengatakan dengan telanjang aku keluar dan dengan telanjang aku kembali. Ayub menyadari realitas dirinya. Bahwa apa yang dia miliki itu adalah sepenuhnya milik Allah. Lalu dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub sedang bilang ini semua milik Tuhan. Semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Itu semua hanya dititipkan kepadaku. Dia menyadari seluruh hidupnya berkat-berkat itu berasal dari Tuhan. Dan dia rela. Pada saat itu Tuhan ambil kembali. Allah itu tetap Allah. Apapun kondisi kita, apapun yang terjadi. Sehingga kita bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 menasihatkan jemaat, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala sesuatu? Karena kita bersyukur kepada Allah. Siapa Allah? Pribadi Allah, Dia Allah yang memiliki segala sesuatu. Dia Allah yang maha besar. Bahkan ketika Ayub membayangkan penderitaannya, dia tahu itu semua tidak lepas dari kendali Tuhan. Bapak Ibu kita yang hidup setelah zaman perjanjian baru, kita mengingat kenapa kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena pribadi Allah. Dia adalah Allah yang transenden, Allah yang jauh di atas sana. Tapi sekaligus Dia Allah yang imanen, Allah yang hadir bersama-sama dengan kita. Sehingga di dalam penderitaan yang tidak mungkin terjawab oleh kita, tidak kita mengerti, Dia mengerti karena Dia terlebih dahulu mengalaminya di kayu salib. Dia sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia memikulnya bersama dengan kita. Sehingga ini mengingatkan kita Bapak Ibu. Iman yang sejati itu tidak bergantung pada berkat Allah atau stabilitas keamanan kita. Tapi iman yang sejati berdasarkan kepada pengenalan kita akan Allah. Sehingga ini menjadi sebuah absolut. Kita harus mengenal, kita harus mencari Allah. Dan poin terakhir yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Diambil di ayat 22. Di situ dikatakan, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah melakukan yang kurang patut. Bapak Ibu,
dalam kasus-kasus grieving yang pernah saya tolong, hampir semua klien itu jatuh pada saat mengalami duka yang mendalam. Hampir semua menuduh Allah. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, Engkau enggak adil. Tapi hari ini kita diingatkan, kita menapaki tahun 2026 dengan bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu menolong kita, menjaga hati kita jatuh ke dalam dosa. Di sini Alkitab tidak mengatakan Ayub tidak berduka, jelas. Ayub menangis, Ayub mengoyakkan jubahnya, Ayub mencukur kepalanya. Tapi ada satu garis yang tidak ia lewati. Hatinya tidak mau berbalik untuk menuduh Allah. Di titik inilah rasa syukur berperan menjaga hati kita. Rasa syukur itu bukan alat untuk mematikan rasa sakit seperti yang diajarkan oleh tokoh-tokoh dari psikologi positif, bukan. Tapi rasa syukur itu adalah disiplin rohani. Seperti kalau kita nge-gym itu untuk melatih otot. Bersyukur adalah disiplin rohani untuk menjaga otot rohani kita ketika kita menghadapi krisis. Khususnya dari dosa, menuduh Allah. Dari kepahitan, keputusasaan, meragukan Allah. Karena itu jelas bahwa rasa syukur itu bukan sekedar kata-kata yang diucapkan. Tapi itu sebuah keputusan iman. Untuk tetap percaya dan menghormati Tuhan walaupun kita tidak mengerti. Walaupun hati kita pedih. Kalimat ini bukan pengingkaran atas kehilangan. Melainkan pengakuan akan kedaulatan dan kebaikan Allah. Nah Bapak Ibu, ini buku yang ditulis oleh, enggak kelihatan ya, oleh Anne Voskamp. Inilah buku ini dia tuliskan dari pengalamannya kepedihan dalam duka citanya kehilangan adiknya usia 2 tahun yang saat bermain digilas oleh truk. Ketika dia bermain dia truk lewat digilas dan badan adiknya remuk dan dia menyaksikan itu. Dan dalam buku ini dia menuliskan, kenapa rasa syukur itu penting? Rasa syukur itu bukan jimat. Tapi rasa syukur itu adalah sebuah ruang untuk kita bisa bernafas, iman kita bisa bernafas. Oleh karena ketika kita berduka cita, pikiran kita itu diambil alih oleh tuduhan, kemarahan, kepahitan. Tapi ketika kita mempraktekkan syukur, syukur karena Allah mengasihiku, syukur karena Allah memperkenalkan dirinya kepadaku. Syukur karena aku masih hidup. Syukur akan banyak hal. Dia menuliskan praktek itu Bapak Ibu setiap hari. Syukur hari ini aku melihat kupu-kupu. Syukur untuk bunga yang indah. Itu menjadi sebuah ruang imannya untuk bernafas. Sehingga perasaan tuduhan-tuduhan yang membuat dia bisa jatuh ke dalam dosa. Itu diambil alih. Syukur itu menjaga hati supaya kesedihan itu tidak berubah menjadi tuduhan. Ayub tidak berdosa bukan karena ia kuat secara emosional. Tapi karena hatinya tertambat kepada Allah dan hidupnya penuh dengan rasa syukur. Bukan hanya saat yang dituliskan ini, tapi hidup sehari-harinya. Sebab Allah menyaksikan bahwa dia orang yang saleh. Sehingga Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari? Bapak Ibu, mari. Ketika kita mengalami duka cita, kehilangan pekerjaan, putus cinta, kehilangan orang yang sangat kita cintai, ketika kita kecewa oleh karena dihianati sahabat kita, ketika kita kecewa dengan orang-orang di sekitar kita, mari jujur di hadapan Allah. Mengeluh, menangis, Tuhan memberi ruang untuk kita berkabung. Tapi mari, jangan berhenti di situ. Datang kepada Allah dengan jujur. Mari datang menyembah Tuhan.
Bersyukur dalam seluruh keberadaan kita, dalam seluruh keadaan kita. Bersyukur kepadanya karena dia Allah dan tetap Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Mari belajar menyembah dan bersyukur kepada Allah. Bukan karena berkat-berkat itu, tapi karena pribadi Allah sendiri. Sehingga salah satu resolusi yang bisa kita lakukan di 2026 ini adalah mempraktikkan. Jadi kalau kami di KTB itu ada Gratitude Challenge, tantangan bersyukur. Jadi belajar bersyukur, pelan-pelan mungkin awalnya bersyukur karena aku sehat, bersyukur ini, tapi lama-lama memaksa diri bersyukur oleh karena pengenalan akan Allah. Bersyukur Allah itu kudus yang menguduskanku. Bersyukur. Mari kita praktekkan. Mari kita belajar mencoba jurnal ucapan syukur. Sehingga itu menjadi sebuah senjata bagi kita. Alih-alih fokus pada penderitaan yang kita alami, saya mau menantang kita untuk fokus pada Allah mulai hari ini. Dan di akhir khotbah ini saya ingin menutup dengan kesaksian ini. Bapak Ibu mungkin sebagian kita tahu Horatio Spafford. Atau kalau nggak tahu tapi kita kenal lewat lagunya. It is well with my soul. Lagu ini dilatar belakangi dari pengalaman pribadi Spafford. Hidupnya tidak sempurna, tapi dia sungguh mengasihi Tuhan. Dalam waktu yang tidak lama, hidupnya itu mengalami runtutan penderitaan. Awalnya dia kehilangan putranya yang sakit, meninggal karena penyakit. Tapi enggak lama kemudian bisnisnya hancur karena kebakaran besar di Chicago. Dan tak lama berselang, keempat putrinya tenggelam dalam kecelakaan kapal di Samudra Atlantik. Dan dia menerima telegram singkat dari istrinya, isinya cuma 2 kata, saved alone. Selamat sendiri, istrinya hanya sendirian selamat, 4 anaknya meninggal. Kemudian tak lama setelah itu, ia berlayar untuk menemui istrinya. Ketika kapal yang ia tumpangi melewati lokasi di mana keempat anaknya itu tenggelam, hatinya diliputi kesedihan yang tidak terkira. Tapi justru di tempat itulah dia menuliskan lirik ini. Sekalipun damai seperti sungai, sekalipun duka cita seperti ombak menerjang, apapun keadaanku, Engkau telah mengajarku berkata, jiwaku, jiwaku, tenang di dalammu. Spafford berkata hidupnya tidak baik-baik saja. Dia tidak berkata lukanya sembuh. Sebagaimana Ayub berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Spafford berkata, whatever my Lord, apapun nasibku, apapun yang terjadi padaku, it is well with my soul. Jiwaku tenang di dalam Tuhan.